akan menjelaskan mengenai hakikat bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu tersebut digunakan sebagai bahasa perantara atau lingua franca. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa kebudayaan, bahasa perdagangan, dan bahasa resmi kerajaan di Nusantara. Faktor-faktor yang mendorong bahasa Melayu dijadikan bahasa Indonesia, yakni yang pertama, bahasa Melayu merupakan bahasa perantara antar etnis di Indonesia atau lingua franca. Yang kedua, bahasa Melayu memiliki penyebaran yang luas dan melewati batas-batas penyebaran bahasa lain. Yang ketiga, bahasa Melayu masih memiliki kekerabatan dengan bahasa lain di Nusantara, tetapi bukan sebagai bahasa asing. Yang keempat, bahasa Melayu mudah dipelajari karena sistem yang sederhana dan tidak mengenal tingkatan bahasa. Lalu yang terakhir, faktor psikologis penutur bahasa Sunda dan bahasa Jawa yang rela ketika bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa kebangsaan. Bahasa Indonesia diresmikan pada peristiwa Sumpah Pemuda, tanggal 28 Oktober 1928. Pada peristiwa ini, peresmian bahasa Indonesia bermakna politis karena nama bahasa Indonesia digunakan sebagai alat perjuangan. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945, Bab 15, Pasal 36 yang berbunyi, bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Landasan konstitusional ini memberikan kedudukan yang kuat bagi bahasa Indonesia untuk digunakan dalam berbagai kegiatan dan urusan kenegaraan. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki 4 fungsi, yaitu sebagai pertama, lambang kebangsaan nasional, kedua, lambang identitas nasional, ketiga, sebagai persatuan berbagai suku bangsa yang memiliki berbagai latar belakang, bahasa, dan budaya yang berbeda, dan yang terakhir sebagai bahasa perhubungan antara berbagai wilayah di Indonesia. Sedangkan dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia memiliki 4 fungsi, yakni 1. Sebagai bahasa resmi negara, kedua sebagai bahasa pengantar di dunia pendidikan, ketiga sebagai bahasa perhubungan dalam hal mewujudkan kepentingan nasional, dan yang keempat yaitu sebagai bahasa ilmu pendidikan teknologi, dan saya akan menjelaskan mengenai ejaan yang disempurnakan atau EYD. Ejaan dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi kata, kalimat, dan lain sebagainya dalam bentuk tulisan, huruf-huruf, dan tanda baca. Ejaan yang pernah digunakan di Indonesia terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ejaan Van Ophusen, yang kedua ejaan Sowandi, yang ketiga ejaan Melindo, dan yang terakhir yaitu ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. Komponen-komponen ejaan, yang pertama ada huruf, yang kedua kata, yang ketiga tanda baca, yang keempat singkatan dan akronim, dan yang kelima yaitu angka dan bilangan. Yang pertama ada penulisan huruf. Penulisan huruf terbagi menjadi yaitu huruf abjad yang terdiri dari A, B, C, D, dan seterusnya sampai dengan Z. Lalu yang kedua ada huruf vokal yang terdiri dari A, I, U, E, dan O. Lalu yang ketiga ada huruf konsonan, seluruh huruf abjad tanpa huruf vokal di dalamnya. Yang keempat ada huruf diftong seperti A, I, A, U, dan O, I yang merupakan gabungan antara dua huruf vokal. Lalu yang terakhir ada gabungan huruf konsonan yaitu KH, NG, NY. Selanjutnya ada penulisan huruf kapital dan huruf miring. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama pada huruf kalimat. Lalu huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, surat kabar, kutipan, nama ilmiah, dan ungkapan asing. Lalu yang kedua ada penulisan kata yang terbagi menjadi 6. Yang pertama ada kata dasar, yang kedua kata imbuhan, ketiga kata ulang, yang keempat kata ganti, dan yang kelima ada kata depan, dan yang terakhir ada kata si dan sang. Selanjutnya penulisan singkatan dan akronim. Singkatan adalah bentuk istilah yang ditulisnya diperpendek dari huruf awalnya saja. Contohnya seperti TNI atau Tentara Nasional Indonesia, dan diambil kata depannya T, N, dan I. Lalu selanjutnya ada akronim.
adalah singkatan gabungan dari awalan suku kata ataupun kombinasi huruf dan suku kata. Contohnya seperti polwan. Selanjutnya ada penulisan angka dan lambang bilangan. Angka merupakan penulisan untuk menyebutkan suatu nomor atau lambang bilangan. Dan lambang bilangan yang mendapatkan akhiran an harus disertakan dengan tanda penghubung. Contohnya seperti pada tahun 1990 dan harus disertakan dengan lambang strip dan an. Dan yang terakhir atau yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai kata, istilah, dan diksi. Pertama, pengertian kata. Secara umum, menurut sudut pandang fonologi, kata dapat dirumuskan sebagai bentuk linguar yang memiliki muatan fonem yang tetap. Urutan tetap di sini dimaknakan tidak berubah, artinya fonem-fonem yang menjadi unsur menentukan kata itu tidak dapat dirubah urutannya, baik oleh penambah posisi kata atau dengan sebagian kata dengan penambahan, pengurangan, dan penyisipan satu fonem pada kata tersebut. Yang kedua ada pengertian istilah. Istilah dapat diartikan sebagai kata atau gabungan kata yang memiliki makna khusus dan penggunaannya terbatas pada ranah kegiatan atau bidang ilmu tertentu. Dari segi makna, istilah ini sifatnya monosemantis yang artinya ia hanya memiliki satu makna, tidak ganda atau polisemi. Yang ketiga ada sumber kata dan istilah. Yang pertama saya akan menjelaskan sumber kata. Sumber kata bahasa Indonesia berasal dari dua sumber, yakni sumber dalam dan sumber luar. Lalu yang kedua ada sumber istilah. Sumber istilah terbagi menjadi 3 sumber pengambilan istilah bahasa Indonesia dengan urutan prioritasnya adalah bahasa Indonesia, bahasa daerah serumpun, dan bahasa asing. Lalu ada diksi. Diksi atau pilihan kata adalah kemampuan memilih satu kata yang tepat di antara sejumlah kata bersinonim untuk digunakan dalam konteks tertentu. Lalu yang terakhir ada relasi makna. Relasi makna terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu kesinoniman, adalah keadaan yang menunjukkan bahwa sejumlah kata yang berlainan bentuknya memiliki makna yang sama. Yang kedua ada kohomoniman, adalah keadaan yang menunjukkan bahwa sejumlah kata yang berbeda memiliki bentuk yang sama. Yang ketiga ada kepolisemian. Dalam kepolisemian ini kita berbicara tentang satu kata dengan makna yang dimilikinya saja. Lalu yang keempat ada kehiponiman. Dalam kehiponiman yang ditentukan adalah keadaan terdapatnya sejumlah kata bermakna. Lalu yang terakhir ada makna konotatif dan denotatif. Makna konotatif dapat juga dikatakan makna yang menyimpang dari makna sebenarnya dari suatu kata. Sedangkan makna denotatif adalah makna dasar atau makna umum. Sekian dari saya, semoga dapat membantu dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.